Om Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar materi tema 5, subtema 4, pengalaman yang berkesan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita literasi dulu ya. Nah, di sini bacaannya sudah ada di buku tema kalian. Kalian bisa lakukan baca juga di rumah. Bu Guru akan bacakan juga bacaannya. Banyak pengalaman yang tidak bisa kita lupakan. Pengalaman yang menyenangkan dan tidak bisa dilupakan. Pengalaman itu disebut pengalaman yang berkesan. Pengalaman belajar bersepeda bersama ayah, pengalaman dibacakan cerita oleh ibu, pengalaman bermain lempar bola bersama teman, pengalaman berkunjung ke kebun binatang. Nah, semua itu merupakan pengalaman yang berkesan. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar mengenal ungkapan rasa sayang dan hormat kepada orang tua dan sahabat. Yang kedua, mengenal kegiatan kerjasama bersama keluarga. Yang ketiga, membuat karya dari bahan alam dari kulit telur. Yang keempat, menyelesaikan masalah matematika, penjumlahan dan pengurangan 20-40. Kita masuk ke materi yang pertama, bahasa Indonesia, mengenal ungkapan rasa sayang dan hormat kepada orang tua dan sahabat. Tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Hal ini terbukti pada cinta dan kasih sayang mereka yang sudah kita terima, bahkan ketika kita baru lahir di dunia ini. Rasa cinta dan kasih sayang tersebut juga pasti akan terus kita terima sampai kapanpun. Sebagai anak, tentu kita memiliki keinginan untuk membalas rasa cinta dan sayang yang diberikan orang tua pada kita, kan? Nah, apa saja cara kita untuk mengungkapkan rasa sayang kita kepada orang tua? Berikut cara-cara mengungkapkan rasa sayang dan terima kasih. Yang pertama, kita rajin membantu atau menolong orang tua. Yang kedua, rukun bersama anggota keluarga. Yang ketiga, tidak membangkang atau melawan perintah orang tua. Yang keempat, berbicara yang sopan kepada orang tua. Nah, selain orang tua, sahabat adalah orang yang selalu membantu kita di saat suka dan duka. Kita juga bisa mengungkapkan rasa sayang dan terima kasih kita kepada sahabat kita. Selain cara di samping, ada hal lain yang bisa kalian lakukan untuk mengungkapkan rasa sayang, yaitu dengan bernyanyi dan membuat puisi. Bernyanyi dan puisi merupakan kumpulan kata-kata yang indah yang akan membuat orang tua dan sahabat kalian merasa bahagia. Nah, sekarang Bu Guru berikan contoh lagu dan puisi untuk orang tua dan sahabat. Nah, di sini Bu Guru berikan contoh lagu yang berjudul Kasih Ibu, ciptaan S.M. Muchtar. Nah, lagu ini menceritakan tentang kasih sayang ibu kepada anaknya yang tidak terhingga. Nah, sayangnya itu sepanjang masa. Nah, tidak mengharapkan balasan. Nah, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, bagai matahari yang setia menyinari dunia. Seperti itulah ibarat kasih sayang ibu kepada anaknya. Nah, selain lagu kasih ibu ini, guru berikan contoh juga puisi yang berjudul Terima Kasih Sahabatku. Nah, di sini puisi Terima Kasih Sahabatku ini menceritakan tentang seorang anak yang memiliki sahabat yang selalu menemaninya di saat senang dan susah. Nah, di sana dia sangat
mengucapkan syukur dan berterima kasih karena sahabatnya yang selalu menemaninya bermain dan selalu menghibur. Nah, kalian juga bisa membuat puisi atau lagu untuk orang tua dan sahabat kalian. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, PPKN, mengenal kegiatan kerjasama bersama keluarga. Apa itu kerjasama? Ada yang tahu apa itu kerjasama? Nah, kerjasama adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dilakukan secara bersama-sama atau bergotong royong agar pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Contoh kerjasama dalam keluarga adalah yang pertama, membersihkan rumah bersama dengan pembagian tugas yang adil. Yang kedua, membantu ibu membawa belanjaan. Yang suka bantu ibu, yang suka ikut ibu ke pasar juga kalian bisa lakukan ini ya. Yang ketiga, membantu ibu memasak. Yang keempat, membantu ibu menyiapkan makanan. Nah, di sini Bu Guru berikan contoh gambar kerjasama dalam keluarga. Nah, di sini adalah contoh kerjasama membersihkan rumah. Yang kedua, membantu ibu memasak. Yang ketiga, membantu ibu menyiapkan makanan. Yang keempat, membantu ibu membawa barang belanjaan. Nah, di antara keempat gambar ini, gambar mana yang pernah kalian lakukan bersama keluarga? Nah, Ibu harapkan pekerjaan apapun bersama keluarga dilakukan secara bersama-sama supaya pekerjaan itu cepat selesai dan pekerjaan menjadi lebih ringan. Kita masuk ke materi yang ketiga, SBDP, membuat karya dari bahan alam dalam kurung kulit telur. Membuat karya menggunakan bahan alam atau dalam kurung kulit telur. Nah, sekarang kita ini akan membuat karya yang berasal dari kulit telur. Nah, kulit telur merupakan bahan yang berasal dari alam. Kulit telur ini akan ditempelkan pada bidang gambar yang akan dihias, seperti pada gambar di samping. Membuat karya dari bahan alam yang pertama yang kita harus siapkan adalah alat dan bahan, baru langkah-langkahnya. Nah, di sini Bu Guru bacakan alat dan bahan. Yang pertama itu adalah kertas karton, yang kedua lem kayu, yang ketiga spidol, yang keempat cat warna, yang kelima kuas. Nah, yang keenam adalah kulit telur. Nah, sebelumnya kalian harus hati-hati dalam mengupas kulit telur karena kulit telur permukaannya tajam. Nah, setelah kalian mengupas secara berhati-hati, lalu kulit telurnya kalian jemur di bawah sinar matahari. Nah, langkah-langkah yang harus kalian lakukan di sini Bu Guru akan jelaskan. Di sini juga sudah ada di buku tema kalian. Di sini yang pertama, kalian buat gambar pada kertas karton. Kalian mau gambar apa, terserah, bebas. Nah, itu yang nanti akan menjadi pola gambar yang akan kalian buat. Nah, setelah membuat gambar, kalian olesi gambar itu dengan lem. Nah, kalian olesi lem pada gambar yang akan ditempeli kulit telur. Jadi gambar sesuai pola, jangan semua diisi lem. Isi lem sesuai pola yang kalian buat, sesuai dengan pola gambar ya. Yang ketiga, lalu tempel kulit telur yang sudah kalian jemur tadi. Nah, kulit telur yang sudah dijemur itu ditempel di kertas karton yang sudah diberi lem.
Yang keempat, jika kulit telur sudah menutupi gambar, lalu warnai dengan cat warna. Ini juga bebas sesuai keinginan kalian. Nah, yang kelima, lalu gambar tersebut dijemur kembali di bawah sinar matahari. Nah, ini fungsinya supaya cat air yang kalian olesi pada kulit telur itu bisa cepat kering. Nah, yang keenam dan yang terakhir, beri tali untuk menggantung gambar tersebut. Nah, di sana juga, di buku kalian juga sudah ada cara memberi tali supaya bisa dipajang, ya. Nah, gambarnya di sini Bu Guru berikan contoh apel dan kupu-kupu. Kalau kalian punya kreasi sendiri, kalian bisa lakukan di rumah memanfaatkan kulit telur dari hasil habis masaknya ibu kalian. Siapa tahu ibu kalian habis masak telur, kalian kumpulkan telurnya, kalian bisa lakukan sesuai dengan langkah-langkah. Kita lanjut ke materi yang terakhir, matematika. Menyelesaikan masalah matematika penjumlahan dan pengurangan bilangan 20 sampai 40. Nah, di materi ini adalah materi tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, di materi penjumlahan dan pengurangan, kita akan menggunakan teknik hitung susun pendek. Ada yang tahu teknik hitung susun pendek itu seperti apa? Nah, kita coba dengan contoh soal 44 ditambah 34. Apakah kalian bisa menghitung dengan jari? Tentunya tidak. Nah, di sini Bu Guru berikan teknik hitung susun pendek. Nah, teknik hitung susun pendek ini seperti ini. Nah, jadi kita susun dulu bilangannya sesuai dengan nilai tempatnya. Kalian sudah belajar nilai tempat, puluhan, dan satuan. Nah, sekarang kita susun dia sesuai nilai tempatnya. 44. 4 yang di depan itu merupakan puluhan dan 4 yang di belakang adalah nilai satuan. Ditambah 34. 3 yang ada di depan itu adalah nilai puluhan, 4 yang di belakang adalah nilai satuan. Jadi, kalian tulis sesuai pada gambar, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Nah, jangan lupa diisi garis di bawahnya, beri tanda sesuai dengan soal, ditambah atau dikurang, karena di sini kita gunakan tanda tambah, jadi jangan lupa kalian gunakan tanda tambah. Nah, setelah kalian sudah susun sesuai nilai tempat, kalian sudah isi garis dan sudah isi tanda tambahnya, sekarang yang kalian harus lakukan adalah menghitung. Nah, kalau menggunakan teknik hitung susun, kalian harus menggunakan atau melakukan cara yang sesuai dengan aturan. Nah, aturan yang pertama, kalian harus menjumlahkan bilangan itu mulai dari yang paling belakang, nilai satuannya. Nah, nilai satuan di sini adalah 4 dan 4. Jadi, 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi, kita tulis angka 8 itu sesuai dengan angka yang di atasnya. Di atasnya itu adalah satuan dan satuan, berarti letaknya dia di satuan. Jangan kalian tulis di depan. Nanti jawabannya salah. Jadi kalian harus tulis lurus sesuai dengan angka yang kalian tambahkan. Nah, jika yang di belakang sudah selesai, sekarang kita tambahkan yang di depan. Yang di depan tuh ada puluhan, 4 ditambah 3. 4 ditambah 3 berapa? 7. Kita taruh di bawahnya. Jadi harus sesuai dengan angka atau bilangan yang kalian jumlahkan tadi. Nah, hasilnya berarti 78. Nah, kalian juga harus perhatikan teknik penulisannya harus rapi, tidak boleh miring ke sana atau merengnya ke kanan atau merengnya ke kiri. Jadi harus lurus sesuai dengan bilangan yang di atas. Nah, kita lanjut ke soal yang lain. Nah,
Jika tadi untuk penjumlahan, sekarang kita coba untuk pengurangan bilangan 20 sampai 40, kita menguranginya dengan cara hitung susun. Nah, di sini Bu Guru berikan contoh 40 dikurangi 20 sama dengan titik-titik. Apakah kalian bisa menguranginya menggunakan jari kalian? Pasti tidak. Nah, di sini Bu Guru berikan contoh hitung susunnya. Sama seperti penjumlahan, kalian harus susun dia sesuai nilai tempatnya. 40 kalian tulis 4 dan 0. Nah, 20-nya kalian taruh di mana? Di bawah dari 40 itu. Tapi ditulis sesuai dengan nilai tempatnya, ya. 40 di atasnya sudah sesuai dengan puluhan dan satuan, yang di bawahnya 20 juga harus sesuai dengan puluhan dan satuannya. Jangan lupa tarik garis dan isi tandanya. Itu ditambah atau dikurang. Kalian bisa lihat di contoh soalnya. Nah, di sini karena kita mengurangi, jadi tandanya kurang. Nah, kita mulai dari bilangan satuan. Selalu kalau penjumlahan atau pengurangan, kalian harus mengerjakan dari belakang, dari satuannya, ya. Nah, sekarang kita coba 0 dikurangi 0 sama dengan tetap 0. Jadi kita tulis lurus di bawah angka yang tadi kita kurangi 0. Nah, setelah satuan dikurangi satuan, sekarang kita kurangi puluhannya. Puluhannya ada di depan. 4 dikurang 2. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi kita sudah temukan jawabannya. 40 dikurangi 20 sama dengan 20. Nah, di sini ayo kita latihan soal ya. Nah, di sini kalian bisa lihat di buku tema kalian juga sudah ada. Bu Guru berikan 2 contoh penjumlahan dan 2 contoh pengurangan. Nah, di sini yang pertama, Dayu melihat ada 10 burung nuri dan 16 burung kakak tua. Berapa banyak burung yang ada di kandang burung tersebut? Nah, dari soalnya itu ditambah atau dikurang? Ada yang tahu? Ya, itu harus ditambah. Nah, sekarang kita lihat caranya. Nah, ada 10 burung nuri. Nah, angka 10 kita taruh di atas. Nah, di bawahnya ada 16 burung kakak tua. Kalian tulis sesuai dengan nilai tempatnya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Nah, setelah kalian tarik garis dan beri tanda tambah, kalian sudah bisa mengerjakan. Ingat, kerjakan dari belakang, dari satuannya. Nah, satuannya adalah 0 dan 6. 0 ditambah 6 sama dengan, ya, 0 tambah 6 sama dengan 6. Nah, satuannya sudah tahu jawabannya. Sekarang kita ke depan, menuju puluhan. Puluhannya ada angka 1 dan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 26. Berarti ada 26 burung yang ada di kandang burung tersebut. Ya, sudah paham anak-anak? Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Siti melihat ada 11 orang hutan dewasa dan 18 orang hutan. Nah, berapa banyak orang utan yang ada di kandang itu? Nah, di sini ada 11 orang utan yang sudah dewasa dan 18 anak orang utan. Nah, di sini cara pengerjaannya seperti ini. Nah, kalian tulis bilangannya sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, 11 kalian taruh di atas, lalu 18 taruh di bawah, dan sesuaikan dengan nilai tempatnya. Puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Nah, kita mulai menjumlahkannya dari belakang, dari satuannya dulu. 1 ditambah 8 sama dengan berapa?
Ya, jawabannya adalah 9. Nah, satuan sudah tahu jawabannya, sekarang kita menuju ke puluhannya. 1 ditambah 1 sama dengan 2, berarti jawabannya adalah 29. Berarti ada 29 orang utan yang ada di kandang. Nah, penjumlahan Bu Guru sudah berikan contoh, sekarang kita lanjut ke soal pengurangan. Nah, di sini Bu Guru berikan contoh soal pengurangan. Nah, yang pertama, Lani menyiapkan 30 balon untuk perayaan ulang tahunnya. 10 balon pecah sebelum dipasang. Nah, berapakah balon yang masih dapat digunakan? Nah, ini adalah kalimat matematika pengurangan. Jadi, caranya Bu Guru berikan contoh di sini. Nah, sama seperti penjumlahan, tetapi yang diingat adalah tandanya. Kalau kurang, beri tanda kurang, kalau dia ditambah, beri tanda tambah. Karena di sini soalnya adalah pengurangan, nah di sini kalian lihat 30 dan 10. Nah, 30 kalian tulis, itu ada puluhan, tiganya puluhan, nolnya satuan. Nah, kalau 10, satunya puluhan, nolnya satuan. Jadi, kalian tinggal tarik garis, beri tanda kurang. Kerjakan yang pertama itu dari belakang, dari satuannya. 0 dikurangi 0 sama dengan 0 ya. Nah, kalau satuannya sudah ketemu, kita ke puluhannya. 3 dikurang 1 sama dengan, nah coba hitung cepat. 3 kurang 1 sama dengan 2. Ya, pinter. Nah, berarti jawabannya adalah 20. 30 dikurangi 10 sama dengan 20 ya. Nah, ingat itu tanda bacanya ya. Kalau tambah dia beri tanda tambah, kalau dia kurang berarti beri tanda kurang. Jangan sampai lupa isi tandanya. Nah, soal yang kedua. Siti membawa 15 potong singkong goreng buatan ibunya untuk dimakan bersama teman-teman. Namun, 4 potong jatuh di jalan. Berapakah sisa singkong goreng yang dibawa Siti? Nah, tadinya Siti bawa 15. Ternyata jatuh 4. Nah, sekarang kita hitung sisanya berapa. Kalian tulis angka 15 di atas. Nah, 15 itu ada puluhan dan satuan. Dikurangi 4. Nah, 4 itu hanya satu bilangan. Satu bilangannya itu adalah satuan. Jadi yang kalian tulis adalah 15 dikurangi 4. Nah, kalian bisa lihat pada gambar, tulis 15 di atas sesuai dengan puluhan dan satuan. Lalu 4-nya kalian tulis di bawah 5 ya. Jangan ditulis di bawah 1, tulis di bawah 5. Karena 4 itu adalah satuan. Jadi kalian lihat pada gambar. Itu 4-nya ditulis di bawah 5. Setelah itu kita kurangi satuan dengan satuan. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Pintar. Nah, setelah satuan dengan satuan, sekarang kita lihat puluhannya. Nah, puluhannya hanya ada satu bilangan, yaitu angka 1. 1 dikurangi tidak ada atau 0, dia akan tetap 1. Jadi kalian tulis lurus satunya di bawah. Jadi bilangannya, jawabannya adalah 11. 15 dikurangi 4 sama dengan 11. Nah, kalian bisa latihan soal. Di buku banyak soal-soal yang bisa kalian lakukan ya. Harus rajin-rajin latihan ini supaya tambah pintar. Nah, sekian materi dari Ibu. Terima kasih anak-anak sudah menonton.
Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Nah, kalian juga harus ingat, jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya. Pakai masker jika berpergian, selalu mencuci tangan dan menjaga jarak supaya kita selalu sehat dan terhindar dari COVID-19. Om Santi 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 Om.